Ya, hasil Piala Asia U23, wasit buat kontroversi, Indonesia ditekuk Qatar. Sintayong usai timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar. Ini bukan pertandingan sepak bola, ini pertunjukan komedi. Ya, PSSI lapor ke AFC setelah wasit bikin keputusan kontroversial di laga Indonesia Qatar. Reaksi Ivar Jenner usai di kartu merah wasit asal Tajikistan dalam laga timnas Indonesia U23 versus Qatar. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. PSSI mengambil langkah atas kepemimpinan wasit yang kontroversial saat pertandingan tim nasional U23 Indonesia melawan Qatar di Piala Asia U23 di Qatar pada Senin malam kemarin. Menurut Erik, sebagai federasi, PSSI punya otoritas untuk menyampaikan protes yang resmi. Apalagi ada beberapa kesempatan keputusan wasit merugikan Indonesia yang akhirnya kalah dengan skor 0-2. Kita sebagai federasi itu akan melayangkan protes terkait performa wasit. Kalian lihat seluruh rakyat Indonesia, netizen sosial media, semua sama kita. Karena mereka tahu ini bukan gym yang fair. Erik pun berpesan di hadapan para pemain agar tidak terpengaruh atas kepemimpinan wasit di laga pembuka melawan Qatar. Menurut Erik, masih ada 2 laga tersisa di putaran grup bagi para pemain untuk tampil habis-habisan. Jangan sampai deh game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai ya, masih ada 2 game. Kita harus fight dan itulah kita. Tadi kalian main bersembilan, fight. Oke, bersebelas harus lebih fight. Dan pada prinsipnya ini bukan akhir. Kita masih punya 2 game dan kita harus melawan dengan baik, kata Erik. Seperti diketahui, Qatar mencetak 2 gol lewat tendangan penalti dan tendangan bebas. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tidak bisa menutup kemarahannya atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov setelah Garuda Muda menelan kekalahan 2-0 dari Qatar pada pertandingan perdana Grup A Piala Asia kemarin. Taeyong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit terlalu berpihak kepada tuan rumah. Taeyong mencontohkan kartu kuning kedua yang diterima oleh Ivar Jenner ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Menurut Taeyong, Jenner sama sekali tidak terlibat konflik fisik dengan pemain Qatar. Namun wasit justru memberikan Jenner kartu kuning yang berakibat gelandang timnas U23 meninggalkan lapangan karena sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-14. Taeyong pun secara tidak langsung menilai pertandingan tersebut memang sudah sejak awal ditujukan untuk memberikan kemenangan kepada Qatar. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, ini bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan. Saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Saya sungguh tidak mengerti. Kami di sini untuk bertanding, tapi pelajaran apa yang diberikan AFC? Saya tidak mengerti. Sepanjang 50 tahun hidup saya hanya terlibat di sepak bola. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali, tapi kartu merah. Kenapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Ujar Taeyong. Taeyong pun menambahkan jika hal seperti ini terjadi di Indonesia, maka wasit akan menjadi bahan lelucon. Fans menyaksikan pertandingan ini lewat televisi. Kalau Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia, itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata melihat dari bench sepanjang pertandingan, cetus Sintayong. Ya, kekalahan dari Qatar ini membuat langkah timnas U23 untuk lolos ke perempat final menjadi berat, apalagi mereka akan kehilangan 2 pemain saat menghadapi Australia pada Kamis 18 April nanti. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner langsung mengutarakan keluhannya lewat media sosial Instagram setelah dirugikan oleh keputusan wasit asal Tajikistan yang bernama Nasrullah Kabirov. Skuad Garuda Muda mengawali Piala Asia U23 dengan buruk usai kandas dengan skor 0-2 dari sang tuan rumah Qatar pada Senin malam. Penalti dari Khalid Ali dan tendangan bebas Ahmed Al-Rawi membawa sang tuan rumah meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga ini. Tapi sejumlah keputusan wasit asal Tajikistan yang bernama Nasrullah Kabirov menjadi sorotan, terutama untuk kartu merah kepada Ivar Jenner.
Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-14. Dia di kartu merah saat babak kedua belum genap berlangsung semenit karena menerima kartu kuning keduanya. Sang gelandang FC Ultra itu dinilai sudah melakukan pelanggaran yang buruk kepada pemain Qatar yang bernama Saif Eldon Hassan. Namun itu adalah keputusan yang meragukan karena dia hanya berlari dengan biasa. Jenner tidak terlihat punya intensi buruk terhadap Saif Eldon Hassan. Kendati begitu, wasit tetap memberikan kartu kuning kedua kepada sang gelandang. Setelah dikeluarkan, Jenner pun menggunakan media sosial Instagramnya untuk mengutarakan keluhannya. Dia mengunggah sebuah story dengan bendera Qatar dan emoji badut. Selain Jenner, Ramadan Sananta juga di kartu merah pada masa injury time oleh wasit Nasrullah Kabirov karena pelanggaran menginjak kaki lawan. Ya, timnas Indonesia U23 sendiri masih punya 2 laga lagi di babak grup Piala Asia U23 setelah ini. Laga terdekat adalah menghadapi Australia pada hari Kamis mendatang, sedangkan pertandingan terakhir adalah kontra Yordania pada Minggu 21 April. Ya, timnas Indonesia U23 yang bermain dengan 9 pemain menelan kekalahan 0-2 dari Qatar yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin 15 April malam. Ya, kekalahan ini diwarnai dengan keputusan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, tapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Qatar menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-17 di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan. Kontrol bola Komang Teguh yang tidak sempurna membuat bola direbut pemain lawan dan penyerang sayap Qatar yang bernama Mahdi Salem dan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang masih tepat ada di pelukan Hernando Ari. Tim Garuda nyaris membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-39. Tembakan melengkung yang dilepaskan Rafael Struij ke tiang jauh masih menerpa tiang gawang Qatar. Qatar mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 setelah wasit Nasrullah Kabirov melakukan pengawatan lewat VAR, dan ini setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salim di dalam kotak penalti saat coba menjaga pergerakan pemain Qatar tersebut. Khalid Ali yang maju sebagai eksekutor dengan tenang melaksanakan tugasnya untuk membuat skor berubah 1-0 yang bertahan sampai babak pertama usai. Ya, timnas U23 harus bermain dengan 10 orang ketika babak kedua baru dimulai. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit karena dianggap melanggar keras Saif Eldon Hassan. Padahal dari tayangan tidak ada pelanggaran yang masuk kategori berbahaya yang dilakukan oleh Ivar. Qatar kemudian bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-54. Tendangan bebas Al-Rawi dari luar kotak penalti lebih dulu mengenai tiang dalam lalu masuk ke gawang Hernando Ari. Ya, timnas Indonesia U23 mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-56. Namun eksekusi tendangan bebas dari Arhan masih berada di atas mistar dari gawang Qatar. Marcelino nyaris mencetak gol indah ke gawang Qatar pada menit ke-62. Ya, tembakan first time Marcelino sambil melompat meluncur deras ke arah gawang tetap bisa digagalkan dengan susah payah oleh Yosef Abdullah. 7 menit berselang giliran Nathan yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tembakan kaki kiri coba dilepaskan Nathan sedikit di luar kotak penalti yang masih melebar di sisi kiri gawang tuan rumah. Tim asuhan Sinteyong berupaya keras untuk mencetak gol penyama kedudukan walau bermain dengan 10 orang. Situasi ini membuat Qatar juga tidak nyaman untuk tampil leluasa di sisa waktu pertandingan. Ya, upaya untuk timnas Indonesia U23 mencetak gol semakin bertambah sulit karena Ramadan Sananta yang masuk sebagai pemain pengganti juga di kartu merah wasit di menit ke-96. Sananta diusir wasit karena melakukan pelanggaran keras kepada kapten Qatar yang bernama Mohamed Aiyash setelah lewat pengamatan VAR oleh wasit. Ya, timnas Indonesia U23 yang harus bermain dengan 9 orang akhirnya harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2 saat wasit meniup peluit panjang tanda babak kedua usai.